Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusra, mahasiswa dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal terkait matematika, mulai dari karakteristik matematika di beberapa peradaban kuno, perkembangan cabang-cabang matematika beserta tokohnya, evolusi pembelajaran, mulai dari teacher center ke student center. Selanjutnya terkait matematika sebagai produk budaya, hubungan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir terkait pengalaman belajar saya mulai dari jenjang sekolah dasar hingga ke bangku perkuliahan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai karakteristik matematika di beberapa peradaban kuno. Yang pertama itu di peradaban Mesir. Nah, matematika masa itu belum dikenal sebagai ilmu yang tersistematis, melainkan matematika itu tumbuh dan erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari masyarakat waktu itu. Nah, sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di pinggiran atau di pesisir Sungai Nil itu seringkali hampir tiap tahunnya mendapatkan banjir yang melanda lahan-lahan mereka, sehingga memaksa masyarakat Mesir waktu itu untuk mengukur kembali lahan mereka yang tersapu tadi. Nah, disinilah masyarakat menggunakan teknik pengukuran menggunakan tali. Nah, disinilah juga masyarakat membuktikan bahwasannya mereka sudah mengenal geometri secara praktis. Nah, contoh yang lain yaitu masyarakat yang mendirikan sebuah bangunan yang besar yang kita kenal sekarang itu piramida. Di situ membuktikan bahwasannya uh, masyarakat Mesir sudah mengenali yang namanya konsep luas, sudut, bahkan volume. Nah, andai kata belum mengenali, mana mungkin bangunan setiap balok pada Mesir itu memiliki ukuran yang hampir sama. Uh, Artinya, matematika di peradaban Mesir kuno itu lebih condong ke praktis, langsung menggunakan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kala itu. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya matematika masih dalam bentuk praktis, kontekstual, dan berbasis kebutuhan-kebutuhan masyarakat Mesir. Kita lanjut ke peradaban Babilonia. Nah, matematika kala itu sudah mulai mengalami kemajuan dalam hal sistematis. Nah, mereka mulai mengembangkan yang namanya sistem basis 60 yang kita kenal sekarang dalam satuan waktu 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau dalam satuan sudut kita kenal satu keliling lingkaran sebesar 360 derajat. Nah, lain daripada itu, mereka juga mulai paham terhadap konsep persamaan kuadrat. Nah, penemuan dari tablet tanggal liat YBC7289 ini membuktikan bahwasannya mereka betul-betul sudah paham terkait persamaan kuadrat. Walaupun persamaan kuadrat kala itu belum sama dengan persamaan kuadrat sekarang yang menggunakan simbol XY di matematika modern. Selain daripada itu, mereka juga mulai menyusun tabel matematika seperti tabel perkalian, tabel kebalikan, tabel kuadrat, dan tabel akar. Nah, ini menunjukkan bahwasannya peradaban Babilonia itu sudah mengarah pada efisiensi dan keteraturan. Nah, kita masuk ke peradaban Yunani. Nah, pada masa itu, matematika mulai mengalami perubahan yang mendasar. Matematika tidak hanya digunakan, melainkan matematika menjadi ilmu yang harus dibuktikan secara logis. Nah, tokoh seperti Pitagoras menunjukkan bahwasannya hubungan matematika itu bisa dijelaskan melalui pembuktian, bukan lagi melalui pengalaman. Nah, tokoh lain seperti Euclid itu menyusun geometri secara aksiomatis, mulai dari prinsip dasar berkembang menjadi teorema melalui penalaran deduktif. Tokoh yang lain juga yaitu Archimedes sudah mulai mengembangkan konsep yang mendekati kalkulus. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya matematika pada peradaban Yunani itu mulai mengalami abstraksi logis dan sistematis. Nah, inilah yang menjadi pondasi dari matematika modern yang kita jalankan sekarang. Nah, kita masuk ke peradaban Islam. Nah, matematika pada masa itu tidak hanya dipelajari, tetapi juga dikembangkan secara luas. Nah, tempat atau pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah menjadi tempat bertemunya berbagai pengetahuan dari Yunani maupun India. Nah, tokoh seperti Al-Khawarizmi memperkenalkan aljabar sebagai cabang ilmu matematika tersendiri. Bahkan istilah algoritma berasal dari nama Al-Khawarizmi. Nah, selain itu, Omar Khayyam juga mengembangkan penyelesaian persamaan kubik. Al-Biruni berkontribusi dalam trigonometri dan geodesi. Nah, matematika pada masa ini menjadi lebih simbolik, umum, dan aplikatif, bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti astronomi dan geografi.
Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan cabang-cabang matematika seperti aljabar, geometri, kalkulus, beserta tokoh-tokohnya. Nah, kita yang pertama, yaitu aljabar. Nah, aljabar ini berkembang pesat pada peradaban Islam. Nah, tokoh utamanya adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memperkenalkan aljabar sebagai ilmu yang menyelesaikan persamaan secara umum. Jadi bukan lagi kasus-kasus tertentu. Semisal menyelesaikan persamaan x kuadrat ditambah 10x sama dengan 39. Nah, ini tidak lagi bergantung pada kasus-kasus konkret, melainkan sudah dalam bentuk umum. Berangkat dari prosedural atau kasus-kasus tertentu menjadi generalisasi atau mewakili berbagai kasus melalui simbolik tadi, simbolik dalam aljabar, dan juga berangkat dari kasus tertentu menjadi sistem yang umum digunakan. Nah, kita lanjut ke perkembangan cabang matematika selanjutnya, yaitu geometri. Nah, cabang ini yang sebenarnya berkembang paling awal dari penggunaan praktis dalam pengukuran tanah maupun bangunan, itu berubah drastis di Yunani. Mulai dari tokoh seperti Euclid yang mengembangkan geometri secara aksiomatik maupun teorema secara sistematis dalam karyanya di Elements. Terus tokoh seperti Pythagoras yang menunjukkan keterhubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Begitu juga Archimedes yang menunjukkan konsep luas dan volume yang secara logis. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ketiga konsep ini itu harus bisa dibuktikan secara logis. Nah, jadi di sini geometri itu berkembang dari uh, konkret ke abstrak atau praktis ke uh, pendekatan yang logis. Nah, perkembangan cabang matematika selanjutnya yaitu kalkulus. Dulu matematika itu digunakan hanya untuk menghitung sesuatu yang tetap seperti luas persegi, uh, volume suatu kubus, sudut, dan lain-lain. Nah, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara menentukan atau menghitung kecepatan benda yang selalu berubah-ubah? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara menghitung luas bidang yang tidak memiliki aturan atau luas yang tak beraturan? Nah, dari dua masalah inilah yang mengembangkan kalkulus di masa abad ke-17. Nah, dikembangkan oleh Isaac Newton dan juga Leibniz. Nah, yang dikembangkan muncul penemuan seperti turunan dan juga integral. Nah, turunan ini itu untuk melihat suatu perubahan seperti perubahan kecepatan motor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Muncul juga penemuan integral untuk menghitung sebuah akumulasi seperti menghitung luas provinsi tertentu, karena kita tahu bahwasanya setiap wilayah uh, di negara, baik itu Indonesia dan lain sebagainya, itu memiliki bentuk yang tak beraturan. Nah, disinilah peran kalkulus dalam menghitung sesuatu yang tidak beraturan. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan atau evolusi pembelajaran dari teacher center ke student center. Nah, teacher center ini sendiri yaitu di dalam proses pembelajaran itu gurulah yang menjadi pusat pembelajaran, gurulah yang menjadi subjek pembelajaran. Siswa hanya objek dalam pembelajarannya, guru hanya seolah-olah mereka yang menjadi pusat pengetahuan. Guru memberikan metode ceramah, siswa mendengarkan. Guru memberikan rumus, contoh soal, siswa meniru apa yang dikerjakan, sehingga siswa pasif dalam pembelajaran ini. Siswa tahu cara mengerjakan contoh soal yang diberikan oleh guru, tetapi tidak paham makna terhadap konsep yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga memang efisien dalam penggunaan waktu karena guru lebih cepat memberikan materi kepada siswa, tetapi tidak efektif dalam pembelajaran dalam hal penanaman makna atau penanaman konsep uh, dalam peserta didik. Nah, keresahan-keresahan seperti inilah yang sebenarnya mulai terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran dari teacher center ke student center. Nah, sehingga student center ini bermakna bahwasanya siswa lah yang menjadi subjek atau uh, aktif dalam pembelajaran. Mereka menjadi subjek, tidak langsung diberikan rumus dalam pembelajaran matematika. Contohnya, siswa dibantu untuk
mengeksplorasi masalahnya lebih dahulu, lalu bersama-sama dengan peserta-peserta didik lainnya untuk mencari solusinya, baik itu dalam diskusi, dalam kelompok, maupun antar kelompok. Nah, di sini betul-betul siswa yang memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga konsep-konsep yang dipelajari itu lebih terkesan bermakna dalam dirinya, lebih tersimpan dalam dirinya, sehingga pembelajaran yang diperoleh itu agak akan susah untuk hilang dalam jiwa atau dalam diri peserta didik. Akan lebih terkesan lama tersimpan. Nah, itulah perbedaan dari guru yang menjadi subjek pembelajaran dan juga siswa yang menjadi subjek pembelajaran. Nah, kalau yang pertama tadi student center, yang pertama tadi teacher center, guru yang menjadi fokus atau pusat pembelajaran, siswanya ngambang, pasif karena tidak terlibat aktif. Nah, uh, student center itu siswanya yang menjadi subjek dalam pembelajaran, terlibat aktif, jadi uh, materinya itu lebih bermakna lah. Guru memfasilitasi, menjadi fasilitator untuk peserta didiknya, siswa mencari solusi secara aktif, sehingga itu tadi pembelajarannya betul-betul bermakna. Nah, tokoh yang memengaruhi uh, pemikiran ini ada dua, yaitu uh, James Peirce dan juga Vygotsky. Nah, kedua tokoh ini mengembangkan konstruktivisme, teori konstruktivisme, bahwasanya proses pembelajaran itu lebih terkesan atau lebih bermakna dibanding dari hasil saja. Jadi itulah dua tokoh yang memengaruhi uh, evolusi pembelajaran. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hubungan antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam pembelajaran. Nah, kita berangkat di ontologi dulu. Nah, ontologi ini lebih menjawab apa yang dipelajari. Nah, di dalam pembelajaran ini membahas terkait sifat materinya. Nah, di dalam matematika, nah matematika itu sendiri abstrak, baik itu sistem bilangannya, sistem operasinya, bahkan dalam geometri juga sebenarnya bentuknya abstrak. Tetapi siswa akan bingung apabila guru tidak pintar dalam menampilkan bilangan-bilangan atau bidang-bidang yang abstrak tadi itu menuju ke sesuatu yang konkret. Nah, guru harus paham seperti saat menunjukkan angka satu, ya tunjukkan sebuah benda konkret, yaitu satu spidol atau satu buku. Nah, dalam menunjukkan sebuah bidang seperti persegi, ya tunjukkan kertas, menunjukkan bidang persegi panjangnya, tunjukkan papan tulis, begitupun dengan bidang-bidang yang lain. Nah, kita lanjut ke epistemologi. Ini terkait bagaimana cara memperoleh ilmunya, bagaimana cara belajarnya. Nah, ini berkaitan dari prosesnya dalam memperoleh pengetahuan. Nah, salah satu proses yang paling bermakna di pembelajaran modern sekarang yaitu konstruktivisme. Siswa yang menjadi subjek pembelajaran, siswa yang mencari solusinya sendiri dari masalah yang diberikan, berdiskusi dalam kelompoknya, berdiskusi dengan uh, antar kelompoknya, dan menarik kesimpulan dari proses pembelajarannya. Nah, inilah sebenarnya metode yang paling efektif dalam pembelajaran. Nah, inilah salah satu cara memperoleh pengetahuan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu aksiologi. Nah, ini semester pembahasannya yaitu untuk apa dipelajari. Nah, di dalam matematika itu, nah apa manfaat sebenarnya dalam mempelajari matematika? Nah, manfaatnya itu sangat luas. Bukan hanya untuk meluluskan dalam ujian, tetapi dalam kehidupan nyata seperti siswa mungkin memiliki uang yang nominalnya lebih besar dari harga barang yang dibeli, seperti memiliki nominal uang 10.000, membeli sebuah buku yang seharga 5.000, maka apabila siswa paham dengan materi yang telah didapatkan sebelumnya, manfaatnya itu tadi, siswa tidak bingung dalam menentukan atau memikirkan berapa kembalian daripada nominal uang yang dibelanjakan tadi. Seperti tadi akan mendapatkan kembali 5.000 dari pembelian buku yang seharga 5.000 menggunakan nominal 10.000. Nah, itu contohnya. Nah, hubungannya dari ketiga ini itu sebenarnya berfokus pada gurunya. Kapan gurunya tidak paham dengan ketiga ini, maka memengaruhi juga cara mengajarnya. Nah, tetapi apabila guru menguasai ketiga ini, saya yakin bahwasanya pembelajaran akan lebih efektif lagi untuk peserta didik.
Nah, kita masuk ke pembahasannya terakhir, yaitu pengalaman belajar matematika saya sendiri selama uh, jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Nah, yang saya dapatkan sebenarnya selama sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan itu materi matematika itu menarik. Cuma yang disayangkan itu guru masih mengajarkan secara prosedural. Kami siswa pada saat itu tidak sangat jarang untuk diajak untuk mencari konsepnya, dalam artian menganalisis konsep-konsep matematika waktu itu. Sehingga uh, apa yang kami dapatkan itu tidak lama membekas dalam diri pribadi peserta didik, terkhusus saya waktu itu. Nah, masuk ke jenjang perkuliahan, yang saya dapatkan itu berbeda dengan apa yang saya dapatkan selama jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Nah, di perkuliahan itu dosen betul-betul mengajak untuk berpikir secara deduktif, menganalisis dari mana asal konsep ini, tidak serta-merta menggunakan saja, tetapi betul-betul diajak untuk berpikir. Nah, itulah perbedaan juga dari mungkin mengajarnya guru dengan mengajarnya dosen. Nah, matematika di bangku perkuliahan ternyata bukan itu tadi, bukan serta-merta mengerjakan secara praktis. Kalau kita berangkat di sejarah tadi seperti peradaban Mesir, ternyata kita diajak untuk bernalar seperti di peradaban Yunani, berpikir secara abstrak dan mengerjakannya ya secara abstrak juga, melalui angka-angka, simbol dan lain. Nah, itu tidak lain tidak bukan untuk mengajak logika kita sebagai mahasiswa. Nah, itu tadi pengalaman saya selama belajar matematika mulai dari jenjang sekolah dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi ini. Nah, itu semua tadi pembahasan untuk uh, menyelesaikan mata kuliah, tugas mata kuliah sejarah dan filsafat pendidikan matematika. Nah, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Banyak kurang banyak salahnya mohon dimaafkan. Bila bisa bililhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.